447. Ulang tahun Helen Chu. Bella, Kak Hermanto berjanji akan membawa kita. Kylie menutup telepon dengan gembira, dan berkata kepada Bella Wang. Bella Wang tampak terkejut, benarkah? Tentu saja itu benar. Kak Hermanto dan putra Presiden Qiansui Chamber of Commerce adalah teman. Malam ini, putra Presiden Qiansui Chamber of Commerce akan menghadiri perjamuan makan malam ulang tahun Nona Chu. Malam hari hanya jaga jarak jauh mengikutinya dari belakang, maka bisa masuk. Kylie puas bangga. Kai, kamu terlalu hebat. Bella Wang sangat gembira. Tengah bicara sambil memeluk Kylie, dan atas inisiatifnya sendiri memberikannya ciuman, tanpa sadar bahwa itu sedang di area publik. Setelah dicium oleh Bella Wang, Kylie tiba-tiba merasa sedikit melayang. Bella, malam nanti kamu harus berpakaian yang cantik. Untuk perjamuan makan malam ulang tahun Nona Chu, selain para pejabat tinggi dari Danau Nakaumi kita, ada banyak ahli waris kekayaan dari negara lain. Jika ingin berteman dengan orang-orang ini, maka berpakaian yang lebih formal. Kylie terlihat seperti orang luar yang datang. Jika wajahnya seorang wanita ada pada postur tubuh dan pakaian, maka wajah seorang pria jauh lebih sederhana, hanya dua kata, wanita. Seorang pria membawa wanita yang seperti apa, akan mencerminkan sebagaimana selera dan nilai seorang pria. Malam ini, apakah dia bisa dihormati atau tidak, ada kemungkinan besar harus bergantung pada Bella Wang. Jika Bella Wang berpakaian indah dan menarik perhatian, maka nilainya akan naik secara alami. Ya, aku mengerti. Bella Wang menganggukkan kepalanya. Menghadiri pesta ulang tahun Nona Chu yang begitu berharga kesempatannya. Mendapatkannya akan sangat berharga. Jika di pesta ulang tahun, dapat bertemu beberapa teman dekat terkenalnya, maka dia akan setengah kaki memasuki level orang kelas atas. Baguslah kalau mengerti. Nanti aku akan membawamu pergi membeli pakaian dan tas, lalu malamnya akan ke sana. Kylie tersenyum samar. Terima kasih, Kai, kamu sangat baik padaku. Bella Wang memiliki wajah yang manis. Kylie tertawa. Meskipun mulutnya santai, namun saat ini hatinya berdarah. Membeli beberapa pakaian dan tas untuk Bella Wang bukanlah sesuatu yang bisa keluar dari puluhan ribu, setidaknya 100.000 yuan. Tetapi untuk makan malam, tidak peduli berapa banyak uang yang harus dibayar. Dalam hal publisitas dari dua orang, seperti hal layak untuk dipamerkan tidak mungkin harus disembunyikan. Jadi dalam waktu kurang dari jam 1 pagi, berita keduanya akan menghadiri pesta ulang tahun Nona Chu menyebar ke setengah bagian kecil perusahaan. Mengenai hal ini, kebanyakan orang iri. Tentu saja, ada juga sekelompok kecil orang yang diam-diam menyindir, merasa tindakan Kylie dan Bella Wang adalah murni menipu diri sendiri. Jika lumpur di sungai mendapat sedikit air, mereka benar-benar memperlakukan diri mereka selaku makanan laut. Segera menghadiri makan malam ulang tahun Helen Chu. Kamu lihat bajingan Kylie, bagaimana hari ini dia menjadi gila. Orang-orang yang tidak tahu mengira dia akan pergi ke makan malam ulang tahun pemimpin kota di Danau Nakaumi. Rafael Lee sedikit tidak nyaman. Kylie tampaknya takut orang lain tidak akan tahu malam nanti dia akan membawa Bella Wang ke perjamuan makan malam ulang tahun Helen Chu. Hari ini hampir semua yang menemuinya langsung bicara. Morgan Chen tersenyum datar dan tidak mengatakan apa-apa. Ada alasan mengapa Kylie sangat bangga. Dalam arti, identitas dan posisi di Danau Nakaumi sebagai pemimpin kota benar-benar tidak sebanding dengan Helen Chu. Mampu menghadiri perjamuan makan malam ulang tahun Helen Chu, Kylie memang memiliki sedikit kekuatan. Dapat dimengerti dirinya ingin pamer kepada orang lain, tetapi pamernya itu terlalu berlebihan. Kakak Morgan, Rafael Lee hendak mengeluh beberapa kata, tetapi pada saat ini, telepon seluler Morgan Chen berdering. Morgan Chen mengangkat telepon, melirik panggilan muncul, langsung wajahnya tampak aneh. Sungguhkah, Cao Cao akan ada di sini? Kak Morgan, apakah kamu bebas malam ini? Setelah panggilan tersambung, sebuah suara manis datang. Tanpa menunggu Morgan Chen berbicara, suara manis di ujung telepon berkata, tidak boleh berkata tidak ada. Kamu bilang begitu, apalagi yang bisa aku katakan? Morgan Chen tersenyum masam, dan Helen Chu yang memanggilnya. Hihi, baiklah, aku tidak memainkanmu, Kak Morgan. Malam ini ulang tahunku, dapatkah kamu datang ke Chu Mansion?
Kakak lelaki tertuaku, mereka ingin berterima kasih dengan tatap muka karena telah menyelamatkan hidupku, kata Helen Chu dengan sedikit cerdik. Jam berapa? Tanya Morgan Chen setelah ragu-ragu sebentar. Jika tidak ada yang dilakukan di malam hari, dia bisa pergi ke sana. Yang penting di mata orang luar, dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan keluarga Chu. Jam 7. Oke, aku akan datang. Morgan Chen mengangguk. Oke, sepakat, Helen Chu nyengir. Ngomong-ngomong, Kak Morgan, kamu harus memanggilku lebih dulu sebelum kamu datang, jadi aku bisa pergi menjemputmu. Helen Chu mengingatkannya lagi. Oke, tidak masalah. Morgan Chen tersenyum. Perjamuan makan malam ulang tahun yang diadakan oleh keluarga kaya seperti keluarga Chu tidak sama dengan perjamuan makan malam ulang tahun yang diselenggarakan oleh orang biasa. Untuk perjamuan makan malam ulang tahun orang biasa, tamu datang kapan saja mereka mau. Tapi perjamuan makan malam ulang tahun keluarga Chu, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk datang yang bisa hadir. Adapun siapa yang memenuhi syarat, keluarga Chu yang membuat keputusan. Secara umum, 10 hari sebelum dimulainya perjamuan, keluarga Chu akan mengirim undangan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Orang-orang ini adalah komunitas keuntungan keluarga Chu dan memiliki berbagai kerjasama dengan keluarga Chu, atau mereka selebriti politik dan bisnis yang berasal dari kota Danau Nakaumi. Singkatnya, mereka semua berada di kelas atas kota Danau Nakaumi. Kartu undangan keluarga Chu adalah semacam otentikasi identitas mereka. Alasan mengapa Kylie mencoba yang terbaik untuk menghadiri perjamuan makan malam ulang tahun Helen Chu adalah untuk berhubungan dengan orang-orang kelas atas yang disertifikasi oleh keluarga Chu. Jika dia bisa berhubungan dengan orang-orang ini, tidak berlebihan berkata, dia bisa bertarung selama beberapa dekade di masa depan. Ini adalah peran terbesar dari tokoh orang penting, dan itu dapat mempersingkat perjuangan sebagian besar orang biasa hingga setengahnya, atau bahkan 2/3. Setelah menutup telepon, Morgan Chen melirik Rafael Lee, dan kemudian tiba-tiba bertanya, Rafael Lee, perjamuan makan malam ulang tahun Helen Chu, maukah kamu pergi? Pergi, tunggu. Rafael Lee hampir setuju secara tidak sadar, tetapi di tengah-tengah pembicaraan, dia tertegun, dan kemudian tergagap. Kak Morgan, Kak, kamu bilang pesta ulang tahun siapa? Helen Chu. Morgan Chen tersenyum sedikit. Astaga, Kak Morgan, apakah kamu bercanda? Rafael Lee tampak tidak percaya. Morgan Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pergi Gak. Pergilah, bertemu dengan kesempatan yang begini baik, bagaimana bisa tidak pergi? Tapi, Kak Morgan, kamu tidak berbohong padaku. Apakah Helen Chu yang kamu bicarakan dan Helen Chu yang Kylie bicarakan adalah orang yang sama? Rafael Lee masih ragu. Kylie meminta kakeknya untuk memberitahu neneknya agar mendapat kesempatan menghadiri jamuan ulang tahun Helen Chu. Tapi ketika Morgan Chen ada di sini, seseorang berinisiatif memanggil Morgan Chen dan membiarkan Morgan Chen lewat. Kesenjangan ini jugalah terlalu besar. Rafael Lee merasa ini sedikit tidak benar. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.